Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Amma ba'd, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh. Kita lanjutkan kajian kita. Wa an Anas radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا وأما المؤمن فإن الله تعالى يدخر له حسناته في الآخرة ويعقبه رزقا في الدنيا على طاعته وفي رواية إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسنات ما عمل لله تعالى في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها رواه مسلم. Dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya seorang kafir apabila melakukan suatu kebaikan ia diberi makan dari dunia ini sebagai balasan atas kebaikan itu. Sedangkan orang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala menyimpan kebaikan-kebaikannya di akhirat kelak dan dia diberi rezeki di dunia ini atas ketaatannya. Dari riwayat lainnya, sesungguhnya Allah tidak menzalimi kebaikan seorang mukmin. Dia akan diberi rezeki karena kebaikannya tersebut di dunia kini dan diberi pahala karenanya di akhirat kelak. Adapun orang kafir, maka ia diberi makan dari kebaikan-kebaikan yang diamalkannya karena Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, sehingga apabila dia telah kembali ke alam akhirat, tiada lagi amal kebaikannya yang akan dibalas. Hadis riwayat Muslim. Naam jamaah, ini salah satu bentuk keadilan Allah Azza wa Jalla. Kalau mungkin kita mendengar ya, Ustadz, kan ada orang-orang kafir yang dia itu sosial banget ya. Bahkan dia punya lembaga khusus untuk membantu umat manusia. Dia berangkat ke sana, mungkin triliunan yang dia berikan. Peduli banget dengan orang-orang yang susah. Ada apa enggak? Ada. Terus gimana mereka? Sebagian orang yang pemahaman agamanya menyimpang, dia mengatakan, yaitu surga itu buat orang-orang baik. Siapa aja yang baik, yang suka membantu dan menolong orang, tidak mendolimin orang lain, maka dia masuk surga. Tunggu dulu. Siapa yang menciptakan surga? Dia punya aturan, bukan aturan kita. Kalau bicara kezaliman, dia orang baik. Maka dikatakan orang yang melakukan kesyirikan ini orang paling jahat. Apa kata Allah? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, dan dari kalangan orang-orang musyrikin, mereka akan berada di neraka, kekal di dalamnya. Mereka seburuk-buruknya manusia. Syarrul bariyah. Bayangkan jemaah. Terus gimana? Aisyah pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, Ibnu Jad'an. Ada orang namanya Ibnu Jad'an. Kana fil jahiliyah. Di masa jahiliyah, yasilur rahim. Dia suka menyambung silaturrahim. Suka berbuat baik kepada kerabatnya. Wa yut'imul miskin. Dan memberikan makan kepada orang-orang miskin. Fahal dzaka nafi'ah? Apakah itu ada manfaatnya buat dia? Apa kata Nabi SAW? La yanfa'uhu. Nggak bermanfaat buat dia. Innahu lam yaqul yawman rabbi ighfirli khati'ati yawmiddin. Dia nggak pernah berdoa, wahai Rabbku ampuni aku kesalahan-kesalahanku pada hari dibangkitkannya manusia. Ini orang nggak beriman, ini orang kafir. Terus kebaikan dia dibales sama Allah. Di mana? Di dunia. Dapat apa di dunia? Ya dikasih anak, usahanya lancar, Masya Allah terhormat di dunia. Dia mungkin mendapatkan ya popularitas. Balasan buat orang kafir itu di dunia. Ini keadilan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW menjelaskan di sini, ut'ima biha tu'matan minad dunya. Dari urusan dunia. Di akhirat nggak ada.
Nggak ada balasan buat mereka di akhirat kecuali neraka. Apakah mereka diringankan, Ustaz? Ya, azab mereka itu, orang-orang kafir ini, azabnya pun bertingkat-tingkat. Ada orang kafir yang membunuh. Ada orang kafir yang zalim. Ada orang kafir yang tidak. Tapi tetap dia akan berada di dalam neraka. Neraka ini ada tingkatan-tingkatannya. Apakah mereka akan diringankan azabnya? Nggak ada diringankan. Ya, semua sesuai nanti. Allah berfirman di surat Ghafir ayat 49-50. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. Dan orang-orang yang berada dalam neraka berkata kepada penjaga-penjaga neraka Jahannam, mohonkanlah kepada Tuhanmu supaya dia meringankan azab dari kami barang sehari. Penjaga Jahannam berkata, dan apakah belum datang kepada kamu rasul-rasulmu dengan membawa keterangan-keterangan? Mereka menjawab, benar, sudah datang. Penjaga-penjaga Jahannam berkata, berdoalah kamu, dan doa orang-orang kafir itu hanya sia-sia belaka. Nggak ada keringanan buat mereka di neraka itu. Walaupun kita tahu tuh orang-orang kafir disiksa di neraka sesuai dengan tambahan dosa-dosa mereka. Yang jelas semuanya akan kekal selama-lamanya di dalam api neraka. Sedangkan orang mukmin kalau berbuat baik, disebutkan Allah tuh menyimpan kebaikan-kebaikan dia disimpan di akhirat. Dan kadangkala Allah kasih rezeki di dunia. Oleh karena itu kita harus paham nih, bagaimana sistem yang Allah terapkan dalam pembalasan terhadap amal perbuatan manusia. Agar kita tidak terkecoh dan tertipu dengan iblis. Karena kadangkala ada yang berkata, tuh orang-orang kafir kaya-kaya. Dan mereka baik-baik, suka membantu orang lain. Hartanya Masya Allah, jangan ditanya. Sedangkan ini orang Islam, ya Allah, kere, susah hidupnya. Akhirnya iblis ingin memalingkan orang ini dari agama Allah Azza wa Jalla. Kita harus paham. Memang balasan buat orang-orang kafir. Maka orang kafir tatkala membantu ini itu, hartanya ditambahin sama Allah. Nah, Allah kasih pada mereka. Tapi di akhirat nggak ada apa-apa. Keringanan azab nggak ada. Ingat Allah mengharamkan surga buat orang-orang kafir. Selesai keputusan itu. Allah tidak bakal mengampuni walaupun dia memiliki banyak kebaikan. Tapi karena kekufuran dan kesyirikan dia, harapan untuk masuk surga bukan 1%, tapi 0%. Nggak ada. Ahibati fillah, maka kita perlu tahu diri. Tatkala engkau, ya Allah Ustaz, aneh ini udah banyak ibadah ya, tapi kok masih susah rizki. Tenang. Nggak akan ada yang terluput dari catatan kebaikan-kebaikan. Kalau ternyata Allah memang nggak kasih di dunia ini, ya memang dunia ini akan ditinggalkan. Engkau dikasih pun kau akan tinggalkan. Maka yakin Allah akan memberikan yang terbaik di akhirat nanti. Jadi nggak ada ceritanya orang kafir di surga. Nggak ada ceritanya nanti ketemu sama fulan yang baik, fulan yang baik, fulan. Nggak ada. Ustaz kok sok tahu? Bukan. Allah yang menjelaskan. Nabi SAW yang menjelaskan. Terus mereka orang-orang baik udah dibales. Udah dibales. Datang Allah kan maha adil. Nah, makanya Allah udah balas di dunia. Allah kasih di dunia. Dia mau apa? Dia mau nama. Allah kasih nama buat dia. Dia mau namanya ditulis di sejarah. Pakai tinta emas. Ditulis, dikasih di dunia. Dia ingin dielu-elukan. Dapat Nobel. Dapat apa? Dikasih. Akhirat nggak ada. Karena memang mereka tidak beramal buat Allah Azza wa Jalla. Syarat diterimanya amal itu 2. Ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Karena ada di musim haji itu, ada orang-orang kafir yang memberangkatkan orang lain haji. Ada mereka yang menyembelih kurban, ada. Apakah itu bermanfaat? Di akhirat enggak manfaat. Di dunia Allah kasih ganti sama mereka. Jamaah rahimakumullah, itu yang bisa kita kaji. Semoga ilmu yang kita kaji hari ini berguna buat kita dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Dan semoga Allah menerima amalan kita. Sampai berjumpa kembali. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.